Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya para pemirsa channel Amil dan Official? Semoga Anda semua hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang diberkati untuk terus mengikuti perkembangan dari ilmu-ilmu menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas sebuah masalah dan juga memberikan solusinya. Bagaimana seharusnya kita memulai jalur-jalur dalam menghafalkan Al-Quran. Ketika kita sebagai seorang penghafal Al-Quran, tentunya kita bertanya-tanya nih, saya ini mau mulai menghafal dari mana? Dari awal kah? Dari tengah kah? Dari surah-surah pilihan kah? Dan itu semuanya pilihan yang Anda bisa pilih sesuai dengan kemampuan Anda dalam pembahasan 6 jalur menghafalkan Al-Quran. Kalau kita membahas tentang jalur-jalur menghafal Al-Quran, secara keseluruhan ada 6 jalur yang paling sering digunakan oleh para penghafal Al-Quran di seluruh dunia. 6 jalur menghafalkan Al-Quran adalah jika Anda izin, ya. Jika Anda mungkin bertanya, ya, izin. Anda ini bertanya nih kepada seseorang, gimana sih jalur-jalur dalam menghafalkan Al-Quran itu sehingga bisa mendapatkan jalur-jalur yang terbaik dalam proses menghafalkan Al-Quran? Nah, dari mana Anda mau mulai menghafal? Kemudian ada banyak juga jalan-jalan yang kita bisa tempuh dalam proses menghafal Al-Quran. Yang mana Anda bisa pilih. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting Anda sudah pilih mana jalur yang paling tepat untuk Anda dalam proses menghafalkan Al-Quran. Anda bisa pilih jalur pertama, kedua, ketiga, itu seterah Anda. Ya, melewati beberapa rute yang paling populer pun Anda bisa. Jadi ada 6 jalur ini yang rute-rutenya itu dalam proses menghafal dia populer. Artinya sering orang gunakan rute-rute tersebut dalam proses menghafalkan Al-Quran. Oke, yang pertama ada rute A sampai dengan Z. Nah, setelah Anda fasih dalam membaca Al-Quran, Anda mulai menghafal. Ini biasanya dari awal hingga akhir. Artinya ketika Anda menghafalkan Al-Quran, Anda mulai dari surah awal A, Al-Baqarah, sampai dengan surah An-Nas. Dari juz 1 sampai dengan terakhir surah Al-Baqarah. Belajar dengan cara ini atau menghafal dengan cara ini adalah permulaan memorize awal yang menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena dia memulai dari surah-surah yang panjang terlebih dahulu. Jadi dia mulai dari surah Al-Baqarah yang mana di situ proses menghafalkan Al-Quran ini jauh lebih menantang, ya. Jauh akan lebih tertantang para penghafal Al-Quran yang menggunakan proses rute A sampai dengan Z. Juga ketika ini dipelajari pertama kali, artinya Anda menghafal pertama kali dengan rute ini, Anda dipaksa untuk mengembangkan teknik menghafal Anda. Karena di situ Anda sudah bertemu dengan ayat-ayat yang panjang, surah Al-Baqarah yang luar biasa panjang. Disitulah Anda, ya, disuruh atau diperintahkan untuk mengembangkan potensi Anda dalam teknik-teknik menghafalkan Al-Quran. Sehingga membuat Anda ini menjadi seseorang yang dia harus berpraktek luar biasa dalam kalau Anda mengambil rute A sampai dengan Z. Ya, ini rute yang pertama. Jadi rute yang pertama yang bisa Anda ambil dalam proses menghafal Al-Quran adalah rute A sampai dengan Z. Artinya dari surah Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas. Kemudian ada rute yang kedua. Rute yang kedua sebaliknya. Dari Z ke A. Yang tadi kalau rute A sampai dengan Z, dia harus proses menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan teknik-teknik. Karena dia harus menghafal ayat-ayat yang panjang juga lebih menantang biasanya. Kalau rute Z ke A adalah lebih umum dibandingkan A sampai Z. Ya, karena kenapa? Rute ini paling sering dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Dia mulai dari juz 30, 29, 28, sampai dengan seterusnya. Manfaat menghafal ayat-ayat pendek, surah-surah kecil terlebih dahulu, surah-surah tersebut dihafal lebih cepat. Jadi kalau Anda ambil rute yang kedua dari Z ke A,
Artinya Anda dalam proses menghafalkan Al-Quran, Anda mulai dari surah-surah pendek terlebih dahulu. Dan setiap daripada pembahasan itu biasanya lebih enak Anda hafalnya. Karena kan surahnya pendek gitu. Kemudian Anda juga dapat membahas setiap jenis ayat. Ya, artinya di situ Anda lebih mudah membahasnya. Kalau dimulai dari A sampai Z kan setiap surah Al-Baqarah, Al-Imran itu kan materinya beda-beda ya. Satu hizb ada materi ini, materi ini, materi ini. Satu surah itu bisa beberapa materi. Tapi kalau surah pendek, Anda cukup memahami satu surah itu sudah satu materi gitu ya. Nah, disinilah nanti Anda bisa menyiapkan hafalan Anda untuk proses yang lebih kuat lagi. Contohnya Anda mimpin sholat. Kemudian juga Anda membacanya dalam keseharian Anda. Nah, kalau Anda pakai rute Z ke A, artinya Anda mulai dari juz 30, seterusnya Anda bisa lebih banyak kesempatan dalam mentadaburi karena Anda menghafal surah pendek dan biasanya lebih mudah. Ataupun Anda pakai rute 3 Z ke A. Ya, artinya Anda pakai rute Z ke A dengan juz terakhir dulu. Jadi Z ke A-nya itu terakhir dulu. Contoh dari juz 30, 29, setelah itu masuk ke juz 1. Artinya di sini ada combine daripada Z ke A, tapi dimulai dari juz 30, 29, baru masuk ke juz 1. Ini sama dengan rute sebelumnya, tetapi dengan perbedaan utama, setelah Anda hafal juz 30, Anda lanjut ke juz 1. Nah, ini adalah metode yang paling umum juga di dunia, adalah cara menghafal sebagian orang, keunggulannya merupakan kombinasi dari dua rute pertama. Jadi kalau rute 1 yang kedua itu ada A ke Z, Z ke A, kalau ini Z ke A, tapi dari mulai juz 30, setelah itu dikombin dengan A ke Z. Nah, ada pula yang memvariasikannya, menghafal separuh juz gitu kan. Dari juz 30 juga bisa tuh. Jadi Anda mulai separuh juz 30, mulai dari juz 1. Artinya di sini combine antara rute Z ke A dan A ke Z itu ada penyambungannya. Jadi Anda bisa dapat pengalaman menghafal surah-surah pendek dan juga Anda dapat pengalaman menghafal surah-surah yang panjang juga. Gitu ya. Atau ada juga rute yang keempat. Anda bisa pilih nih. Rute yang keempat ini adalah rute yang terbaik didahulukan. Artinya Anda hafal surah-surah wajib dulu. Atau yang Anda pingin mau hafal. Contoh, Anda pingin hafal juz 30, 29. Lalu pilih surah-surah yang luar biasa bisa bermanfaat untuk aktivitas Anda. Seperti contohnya Anda hafalkan surah Al-Kahfi. Kemudian As-Sajadah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Muluk, Al-Insan, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Jadi surah-surah pilihan. Jadi dia pilih dulu dalam prosesnya. Dan ini yang kami praktekkan ketika menghafalkan Al-Quran. Jadi setelah juz 39 kami disuruh menghafal surah wajib ketika dulu di pesantren. Akhirnya menjadikan proses menghafal Al-Quran itu bisa lebih mudah karena kami ketika menghafal itu sudah dilatih. Ada surah yang panjang, contohnya surah Al-Kahfi. Ada juga surah yang pendek juga, Ar-Rahman, Al-Waqiah, begitu ya. Di situ akan terlatih dalam proses menghafal sehingga ketika kami lanjut ke juz 1 bisa lebih mudah. Nah, rute keempat ini bisa kita praktekkan ya. Anda bisa pilih itu. Jadi setelah Anda hafalkan surah Al-Fatihah, juz 30, 29, Anda mulai dari surah-surah yang memberikan efek dalam kehidupan. Surah Al-Kahfi Anda baca setiap Jumat, Ar-Rahman, Al-Waqiah, yang mana di situ ada fadilah-fadilahnya, begitu ya. Kemudian Anda juga bisa pilih rute yang mufassal dulu. Artinya gimana? Saya akan bacakan di sini. Rute ini mengharuskan Anda menghafal surah pendek dan menengah yang pertama disebut surah mufassal. Mereka berada di divisi terakhir. Jadi Al-Quran itu ada divisi terakhirnya. Kita jelaskan nanti. Ya, Al-Quran yang mufassal ini terbagi menjadi 3. Ada tiwal mufassal dari surah Al-Hujurat sampai dengan surah Al-Buruj. Itu mufassal semua. Jadi Al-Mufassal itu, surah mufassal itu dihitung dari surah Al-Hujurat sampai dengan nanti surah An-Nas. Nah, tiwal mufassal, nanti al-mufassal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tiwal mufassal. Dia hafalkan dulu dari surah Al-Hujurat sampai dengan surah Al-Buruj. Kemudian awsat mufassal dari surah Al-Buruj sampai dengan Al-Bayyinah. Kemudian kisar mufassalnya Anda hafalkan dari surah Al-Bayyinah sampai dengan surah An-Nas. Artinya Anda hafalkan dulu dari juz 30, 29, 28, 27, 26. Ya, kemudian baru lanjut ke juz 1. Artinya dia pilih yang mufassal dulu, yang bagian divisi terakhir dulu. Ya, kemudian dia hafalkan dari tiwal mufassal, awsat mufassal, dan yang terakhir kisar mufassal, baru dia lanjut ke juz 1. Atau Anda bisa juga pilih yang rute yang ke-6. Nah, ini rute ke-6 ini agak sulit ya. Karena rute ke-6 ini 1 halaman setiap hari. Artinya dia menyimpan benar-benar kenangan menghafalnya. Contohnya gini, hari pertama hafalan halaman 1 di halaman juz 1.
Hari kedua menghafal halaman kedua di juz yang kedua. Jadi setiap hari itu 1 halaman per juznya. 1 hari halaman 1 juz 1. Hari kedua halaman 2 juz 2. Hari ketiga halaman ke-1 juz 3 gitu. Jadi semuanya halaman 1 dulu. Ya, halaman 1 juz 1, halaman 1 juz 2, halaman 1 juz 3, halaman 1 juz 4. Sampai nanti dia selesai, ya 20 hari dia selesai halaman pertama semua. Dan ini biasanya dipraktekkan di Uzbek ya. Uzbek ini populer sekali. Uzbek, Bosnia, Turki. Ya mereka melakukan ini. Jadi menghafalnya itu per 1 halaman. Anda juga bisa pilih. Dan nanti experience-nya biasanya beda. Orang yang dia menghafal dengan rute pertama, kedua, ketiga sampai dengan rute ke-6. Itu akan terjadi di situ experience-nya berbeda. Nah, kalau Anda mau pilih dengan rute ke-6 agak sulit sih, tapi Anda nanti akan dapat experience yang luar biasa. Jadi Anda tahu setiap halaman itu juznya gimana. Halaman 1 juz 1, halaman 1 juz 2, Anda ingat nanti. Jadi setiap kali kalau Anda nyebut, coba sebutkan halaman 1 juz, halaman ketiga juz 6. Anda tahu. Kenapa? Karena Anda pakai dengan proses ini, menghafal per 1 halaman dari per juznya setiap hari. Ya. Ada juga mungkin rute-rute yang lainnya. Ada yang menghafal surah-surah favorit terlebih dahulu, lalu ambil dari garis lurus dari awal ke belakang, dari Al-Baqarah surah wajib awal ke belakang. Kemudian hafal 5 surah pertama dulu, ya. Kemudian lalu mulai jadi 30, jadi Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian baru menghafal juz 30. Atau ada juga yang mulai dari surah Yusuf dan macam-macam ya. Rute itu bisa kita pilih. Nah, ini yang saya jabarkan adalah rute yang paling populer dalam proses menghafal Al-Quran. Jadi, kalau Anda hari ini masih bingung rute Anda itu bagaimana, Anda bisa pilih. Dan nggak ada salah, nggak ada benar. Tinggal Anda pilih mana rute yang terbaik untuk Anda. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat, to the point. Semoga Sobat Quran semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore ini. Dan bisa lebih berilmu dalam proses menghafalkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.